Bab 1384. Pak, mereka sudah menggeledah 3 hotel yang kita pilih sebelumnya. Bai Rentu buru-buru menyerahkan ponselnya ke Lin Yu. Oh, sudah larut, apakah mereka masih mencari? Lin Yu sedikit terkejut, terutama setelah melihat waktu di layar ponsel pada jam 2 pagi. Dia sangat terkejut, dia tidak menyangka sekelompok orang ini begitu bersemangat untuk mengeluarkannya. Ya, 18 hotel. Mereka sudah mencari 11. Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian menunjuk ke layar di telepon dan berkata, baru saja, 2 kelompok orang ini hampir secara bersamaan menemukan 2 dari 3 hotel yang kami pilih sebelumnya dan cocok untuk digunakan langsung. Lin Yu melihat lebih dekat dan menemukan bahwa 2 gambar yang ditampilkan di layar memang 2 dari 3 hotel yang mereka pilih pada saat ini. 2 kelompok orang berkumpul di depan meja depan 2 hotel. Pakaian dari kelompok orang yang saya lihat hampir sama, mereka semua mengenakan setelan rapi dan sepatu kulit, dan terlihat seperti pebisnis. Di Amerika Serikat, berdandan seperti ini kondusif untuk tindakan mereka. Pak, Abel terus berhubungan dengan orang yang bertanggung jawab atas 2 hotel di lantai bawah ini. Saya akan datang dan meminta instruksi Anda. Manakah dari 2 hotel ini yang akan kami pilih? Abler buru-buru bertanya pada Lin Yu. Ketika mereka memilih 3 hotel tadi, mereka memikirkan yang mana yang mereka temukan dulu, dan kemudian mereka akan melakukannya. Tanpa diduga, akan ada kebetulan seperti itu sekarang. Kedua hotel itu hampir sama. Sedang dicari oleh orang-orang ini pada saat yang sama, Lin Yu perlu membuat keputusan tegas untuk memilih yang paling cocok. Yang ini. Lin Yu hampir tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia menunjuk ke rumah di sisi kanan layar, dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun hotel ini tidak jauh dari alamat unduhan 31F, strukturnya lebih cocok untuk tindakan kita. Setelah pintu bergulir tahan api ditutup, ini dapat memastikan bahwa orang-orang ini tidak dapat melarikan diri. Oke, saya akan turun dan memberi tahu Tuan Abler. Bai Rentu mengatakan bahwa dia cepat-cepat bergegas ke pintu masuk tangga, menahan pegangan tangan, dan langsung berbalik, dan melompat turun dari lantai 2. Dan ketika dia mendarat, tidak ada suara, dan dia menghadapi orang yang memegang 2 ponsel di ruang tamu. Bulbib membuat gerakan 2 tangan, dan Abel mengangguk, lalu menutup salah satu telepon, dan memberikan beberapa perintah ke telepon lain dengan suara yang dalam. Saudara Kui Mulang, siap berangkat. Melihat layar pemantauan di ponsel, Lin Yu memanggil Kui Mulang untuk turun, wajahnya dingin, dan lapisan kegembiraan dan niat membunuh muncul di matanya. Kelompok orang ini akan benar-benar memilih waktu untuknya saat ini, hanya ada sedikit orang dan kendaraan di jalanan, dan kebanyakan dari mereka sudah tertidur, jadi paling cocok untuk hands-on. Kelompok orang ini sangat ingin mengeluarkan Lin Yu, tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa karena urgensi inilah mereka juga menghancurkan diri mereka sendiri. Aku sudah siap, Master Sekte. Kui Mulang berkata dengan suara yang dalam, dia sudah siap melakukannya kapan saja. Dia, apa yang terjadi? Saat Lin Yu berjalan ke puncak tangga, Ani tiba-tiba mengenakan baju tidur suspender pendek dan berlari keluar ruangan dengan 2 kaki putih panjang, dan bertanya pada Lin Yu dengan mata mengantuk. Tidak apa-apa, kembali tidur. Lin Yu tersenyum lembut dan berkata, aku akan kembali segera setelah kamu tidur. Aku akan membawakanmu sarapan ketika kamu kembali. Ketika Ani mendengar kata-kata Lin Yu, hatinya membeku. Dia tahu bahwa Lin Yu akan mengambil tindakan. Dia bangun dalam sekejap, matanya berkedip dengan kekhawatiran yang mendalam, mulutnya terbuka, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya itu adalah dia menelannya, mengedipkan matanya yang berkilau dan berbisik, saya tidak akan tidur. Saya hanya akan duduk di ruang tamu dan menunggu Anda kembali. Saat Anda membawakan saya sarapan, saya ingin makan sandwich bacon dengan kopi. Haha, tidak masalah. Lin Yu memberikan senyuman bebas dan santai, dan kemudian, seperti Bai Rentu, dia berbalik dengan tangannya di pegangan tangga dan melompat ke bawah tanpa membuat suara. Ketenangan di wajah N menghilang, matanya tiba-tiba berkaca-kaca, dan dia berbisik, kamu harus kembali hidup-hidup, kamu harus. Tuan He, saya sudah memberitahu orang yang bertanggung jawab atas hotel yang Anda pilih.
Abel di lantai bawah buru-buru menyapa Lin Yu setelah melihat Lin Yu dan berkata, menurut apa yang kamu katakan padaku, aku meminta orang yang bertanggung jawab untuk mengatur mereka bom asap. Dan orang yang bertanggung jawab telah memasang bak, saya bisa segera mendengar percakapan mereka. Tuan Abler, bekerja dengan Anda sungguh menyenangkan. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas ketika dia mendengar kata-kata Abel, dan kemudian bertanya, apakah kamu sudah menyiapkan mobil untuk kami? Siap, supirnya sudah menunggu di depan pintu, kamu bisa pergi kapan saja. Abel berkata dengan tergesa-gesa bahwa dia sudah mengatur semua persiapan. Nah, kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir sekarang, mari kita lihat apakah sekelompok orang ini akan mendapatkan umpan. Lin Yu tidak terburu-buru untuk berangkat sekarang, tetapi melihat dengan serius ke layar ponsel, dan perlu menentukan apakah sekelompok orang ini akan bisa mendapatkan umpan. Bagaimanapun, kelompok orang ini jauh lebih waspada daripada orang biasa. Meskipun rencana mereka sangat teliti, tapi saya tidak berani bilang 100% bisa sukses. Abel, Bairentu, dan Kui Mulang juga buru-buru mengarahkan pandangan mereka ke handphone yang ada di tangan Lin Yu. Abel dengan ringan mengetuk layar, kemudian mendengar suara "Sasa" dari gagang telepon. Pada saat ini, di layar, beberapa pria berjas sedang menunggu di meja depan, ekspresi wajah mereka agak tidak sabar, dan staf meja depan mengeluh. Maaf, saya adalah pengelola tempat ini. Saya telah membuat beberapa orang menunggu lama sekali. Saya hanya beristirahat di belakang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari handset ponsel. Pada saat yang sama, di layar pengawasan, seorang pria pirang berjas muncul di meja depan dan dengan sopan bertanya kepada beberapa pria berjas dalam bahasa Inggris yang fasih. Beberapa orang ingin bertanya, apakah ini Tuan He temanmu? Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah orang yang bertanggung jawab atas hotel yang baru saja menelepon Abel. Ya, kami adalah teman Mer. He, teman yang sangat baik. Seorang pria bertampang agak galak di depan juga berkata dalam bahasa Inggris, beritahu kami jika dia ada di hotel ini. Ponselnya mati dan saya tidak dapat menghubungkannya untuk sementara waktu. Berbicara tentang pria kejam itu, dia menunjukkan sebuah kartu dan berkata, jangan khawatir, saya bukan orang jahat, saya adalah anggota hotel Anda. Ah, ternyata kamu adalah anggota terhormat hotel kita. Maaf, tidak sopan. Saya akan memeriksanya untuk kamu. Pria pirang itu sama sekali tidak memverifikasi keaslian anggota tersebut. Dia mencari informasi di komputer sepanjang jalan, mengerutkan kening dan berkata, memang ada beberapa kelompok orang China yang tinggal di hotel kami hari ini, tetapi tidak ada yang bernama He Jiarong. Tidak, dia tidak sebodoh itu. Pasti mustahil untuk check-in dengan namanya sendiri. Pria bertampang galak itu berkata secara alami, biar saya tunjukkan fotonya. Ketika dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya, melihat-lihat foto dan menyerahkannya kepada pria pirang itu, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu harus melihat dengan hati-hati, jangan mengaku salah. Pria berambut pirang itu mengambil ponsel di tangannya dan melihatnya sejenak, lalu mengerutkan kening, dan berkata, pria ini terlihat sangat familiar, saya sangat. Seperti yang pernah saya lihat. Sudahkah kau melihat? Pria bertampang galak itu tiba-tiba bersemangat saat mendengar ini, dia merobek kerah pria pirang itu dan berkata dengan suara yang dalam, kamu yakin?